Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel eh, Chemistry for Education. Hari ini kita akan membahas tentang konsep mol dalam perhitungan kimia. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang konsep mol? Pertama ya, dalam setiap percobaan di dalam laboratorium itu kita pasti membutuhkan perhitungan. Jadi ketika kita mereaksikan antara A dengan B, itu tidak sembarang kita masukkan A-nya sekian, B-nya sekian, itu pasti ada perhitungannya. Berapa gram yang harus kita masukkan, berapa mili yang harus kita tambahkan untuk bisa membuat suatu reaksi yang tepat. Nah, oleh karena itulah kita perlu mempelajari tentang perhitungan kimia. Ketika kita tidak atau asal-asalan tidak dengan menggunakan perhitungan kimia, tentunya itu akan membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, untuk perhitungan kimia, ada yang disebut dengan mol. Mol itu adalah satuan zat dalam kimia. Jadi kalau misalnya kita mengenal satuan panjang itu meter, satuan berat itu gram misalnya. Nah, di sini satuan zat dalam kimia itu disebut dengan mol. Mol berbeda dengan molekul. Oke. Mol itu kalau misalnya kita pakai lambang, mol itu bisa juga kita tuliskan sebagai N. Itu lambangnya mol. Nah, di sini kita melihat hubungan antara mol dengan massa, jumlah partikel, dan volume. Nah, ketika kita mengetahui mol suatu zat, lalu kita mau mencari massanya, kita mau mencari volumenya, kita mau mencari jumlah partikelnya, itu dengan satu, yaitu dikali, supaya ini mudah memahaminya. Kalau misalnya kita mau mencari mol, massa kita mencari mol, volume kita mau mencari mol, jumlah partikel mencari mol, semuanya itu dibagi. Jadi kalau dari mol dikali, kalau mau ke mol itu dibagi. Nah, itu konsep pertama supaya mudah. Dikali sama dibaginya dengan apa? Nah, ini ada jembatannya. Antara mol dengan massa itu ada HR atau MR tergantung sama molekulnya. Dia atom atau dalam bentuk molekul senyawa. Kalau misalnya jumlah partikel, ini ada bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini ada volume STP, ada angka 22,4. Jadi STP ini adalah singkatan dari keadaan standar untuk temperatur dan pressure. Pressure itu tekanan. Jadi suhu sama tekanannya standar. Biasanya suhu standarnya itu 0 derajat Celcius, tekanan standarnya itu 1 atmosfer. Jadi kata-kata STP itu juga bisa digantikan dengan pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Itu bisa disebut dengan STP. Nah, ini kita menggunakan angka 22,4. Gimana kalau tidak standar, tidak 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, itu menggunakan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. P-nya kita ganti dengan tekanan tertentu, T-nya kita ganti dengan tekanan tertentu, V-nya ya volume yang tadi kita ambil, N-nya itu adalah mol, R-nya itu ketetapan 0,083, tetapan gas. Nah, contoh yang paling sederhana, misalnya kita punya 1 mol Na, kita mau mencari berapa massanya gitu. Nah, berarti kan kita mau mencari massa dari mol. Berarti kita dari sini mau ke sini gitu kan. Ke kanan. Berarti kita kali. Ya udah. Berarti 1 mol kita kalikan dengan AR-nya. Kenapa AR? Karena Na itu hanyalah atom. AR dari Na itu adalah 23. Ya udah 1 kali 23. Jadi dapat masanya sebanyak 23 gram. Seperti itu. Ini contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya jumlah partikel, itu contohnya. Misalnya kita mau ada berapa ya? Misalnya 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul H2O.
itu sama dengan berapa mol. Nah, ini mencari mol. Kita mau menuju mol. Tadi kalau menuju mol harus dibagi kan? Oke, berarti tinggal kita tuliskan 3 kali 0,1, 10 pangkat 22 dibagi Avogadro-nya. Di sini ada 602. 602, 10 pangkat 23. Ini kalau kita coret kan jadinya 1/2 ya. Ini dengan ini masih ada sisa 10 di bawah. Jadi ada 1/2 atau 1/20 lah. Berarti 0,05 mol. Nah, selesai dapat 0,05 mol. Nah, kalau volume misalnya ada 0,2 mol H2 gas hidrogen. Berapa volumenya? Berapa liter? Nah, kita mau mencari volume dari mol. Kalau dari mol itu dikali. Ya udah kita kalikan. Dengan siapa? Lihat, di sini ada siapa? 0,2 dikalikan dengan 22,4. Berarti 4,48 liter. Nah, seperti itu untuk konsep mol. Nah, kalau misalnya, nah ini masih mudah ya, Ibu lewat, ini juga Ibu lewat. Kalau misalnya, nah seperti ini, udah ada jawabannya 9 gram. Tentukan massa senyawa C6H12O6 yang terdapat dalam 3,01 kali 10 pangkat 22 molekul. Nah, di sini berarti yang diketahui adalah jumlah molekul. Jumlah molekul itu, oh ya saya tadi lupa. Untuk jumlah partikel, tadi kan ada kotak tentang jumlah partikel ya, atau JP. JP itu satuannya bisa kita partikel, bisa dia menuliskannya atom, bisa juga kita menuliskannya di sana molekul. Jadi kalau misalnya di sini ada 3,01 10 pangkat 22 molekul, ini sama aja diketahui jumlah partikelnya. Kita mau mencari massa atau gramnya. Nah, dari jumlah partikel ke massa, itu tengah-tengah kan ada mol ya. Nah, kita harus pergi ke mol dulu, baru ke massa. Dari JP menuju mol, itu kan dibagi. Sedangkan dari mol ke gram, itu kan dikali. Berarti kita lakukan satu-satu. Mau sekalian juga boleh. Misalnya kalau mau sekalian ya, massa C6H12O6. Kalau mau jadiin satu jalan, berarti langsung aja 3,01 10 pangkat 22 yang ini. Pertama kita bagi, oke. Kita bagi dengan Avogadro-nya. Di antara JP sama mol itu kan ada Avogadro kan. 6,02 kali 10 pangkat 23. Setelah itu kita kali, langsung aja dikali. Dari mol ke gram itu ada jembatan di sini AR atau MR. Karena ini molekul, berarti adanya MR. Ya udah dikali 180. Nah, yang kita bisa coret, bisa dicoret. Oh, ini sama ya dengan yang tadi. 1/2, ini sisanya 10, berarti 1/20 dikali 180. Coret, 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 9 gram. Jadi deh, massanya 9 gram. Seperti itu. Jadi kalau misalnya langsung kayak gini nih, enggak JP ke mol doang, tapi dia maunya ke massa, berarti kita harus melewati molnya dulu. Kita cari molnya, baru kita cari massanya. Oke. Nah ini, dari jumlah, ditanya jumlah molekul, berarti ditanya JP, jumlah partikel. Diketahui volume standar, berarti ada V, kita mau menuju JP. Dari V kita ke mol dulu kan, berarti ke JP. Volume ke mol lagi-lagi, ketika menuju mol dibagi, ketika menuju dari mol berarti kali. Oke, kita lanjut langsung. JP sama dengan 4,48 dibagi. Antara volume dengan mol itu ada angka berapa? 2,4. Lalu dikalikan dengan dari mol ke JP itu ada angka apa? Bilangan Avogadro. Dikali 602, 10 pangkat 23. Ini kalau kita bagi dengan ini berarti 0,2 ya. 0,2 dikali 602 10 pangkat 23. Ini kita kalikan aja, berarti 1,2
1,204 ya. Kali 10 pangkat 23. Oke, betul ya jawabannya 1,204 kali 10 pangkat 23. Oke, seperti itu untuk konsep mol. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.